Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai belajar mengenal Rasul Allah bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama mengetahui tugas Rasul Allah. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Rasul Allah. Dan yang ketiga, meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Tugas dan sifat Rasul. Sesuai dalam surah Fatir ayat 24, tugas Rasul intinya itu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi, maksudnya berita gembira bagaimana? Ya, Allah akan menempatkan orang-orang yang beriman kepada Allah ke dalam surganya. Jadi, dengan kabar gembira ini yang disampaikan oleh Rasul untuk mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, maka orang yang mau mengikuti jejak Rasul tadi, maka akan mendapatkan surga. Sedangkan peringatan, ya, memberi peringatan, Rasul itu memberi peringatan, yaitu peringatan bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak mau mengakui adanya Allah, tidak mau mengakui adanya Rasul. Nah, ini namanya orang-orang yang ingkar. Dia diberi peringatan bahwa jika orang tersebut tetap pada keingkarannya, maka balasannya adalah neraka ketika di akhirat. Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat yang pasti dimiliki Rasul disebut sifat wajib Rasul. Jadi, kalau yang namanya wajib berarti pasti dimiliki oleh Rasul. Yang kedua, sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul disebut sifat mustahil Rasul. Dan sifat jaiz yang terakhir merupakan sifat kemanusiaan Rasul. Jadi nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Soal yang pertama, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Rasul. Sebutkan ya sifatnya saja. Soal kedua, apakah kabar gembira yang dibawa oleh Rasul? Sifat wajib Rasul. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq ini artinya benar. Berarti setiap ucapan, perbuatan, ya, perilaku Rasul itu pasti benar. Ya, tidak ada yang salah. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Berarti segala sesuatu yang disampaikan Rasul itu pasti dapat dipercaya. Pasti benar. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi, ketika Rasul menerima wahyu dari Allah, pasti akan disampaikan kepada umatnya. Jadi, seperti ini tidak mungkin disembunyikan. Yang keempat, fatona. Fatona artinya cerdas.
Jadi setiap rasul ini pasti memiliki kecerdasan yang lebih dari kaum yang dipimpinnya. Ya. Jadi rasul ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata kaum yang diperintahkan untuk diikuti, ya, mengikuti ajaran Allah. Sifat mustahil rasul. Jika tadi sifat wajib ada 4, maka sifat mustahil pun juga ada 4. Karena kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama khidib. Khidib itu artinya berdusta. Jadi rasul tidak mungkin berdusta atau berbohong. Yang kedua khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Jadi rasul itu tidak mungkin ucapannya itu tidak dapat dipercaya karena pasti dapat dipercaya. Soal yang ketiga, mengapa seorang rasul harus fatona? Lanjutnya sifat mustahil ketiga, khidman. Khidman di sini artinya menyembunyikan. Jadi rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diberikan kepadanya dari Allah. Pasti akan disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, baladah atau bodoh. Rasul itu tidak mungkin bodoh. Ya. Karena apa? Rasul itu harus berdakwah kepada kaum-kaumnya. Ya. Harus mengajak kaumnya yang semula menyembah berhala. Ya. Supaya mau menyembah Allah. Makanya harus pandai. Kalau Rasul pandai, maka apa? Akan dapat mampu menghadapi orang-orang yang menentangnya. Itu maka harus pandai. Soal keempat, apakah arti dari sifat mustahil Rasul? Sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz Rasul dapat dikenal dengan a'radul basyariyah, ya, yang artinya sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul seperti makan, minum, tidur, rasa kenyang itu sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul atau a'radul basyariyah. Soal kelima, apakah arti a'radul basyariyah Rasul? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.